Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi dari turunan fungsi aljabar yang akan saya bahas pada 4 pertemuan ke depan. Seperti kita ketahui bahwa pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana atau definisi dan cara-cara serta macam-macam turunan fungsi aljabar. Namun pada bab ini kita hanya akan bahas tentang apa sih manfaatnya gitu ya, selain dari L'Hopital yang sudah kita bahas ya. Nah, bisa di dalam kehidupan sehari-hari, bisa di dalam ilmu sains lain, bisa di dalam ilmu sains matematika, tapi di materi yang lain. Oke, langsung aja. Contoh aplikasi dari turunan fungsi aljabar ini ada 4 ya, ada menentukan nilai ekstrim, ada menentukan gradien garis singgung, ada menentukan kecepatan dan percepatan, juga menentukan selang kemonotonan fungsi. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas hanya tentang menentukan nilai ekstrim atau maksimum minimum fungsi. Kalau kalian ingat pada pertemuan pertama kita udah bahas tentang turunan fungsi aljabar, terus ada intro ya, ada cerita di awal yaitu tentang Butejo yang ingin membuat akuarium. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari menentukan nilai maksimum. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini. Menentukan nilai maksimum atau minimum itu ada syaratnya. Syaratnya suatu fungsi fx akan mencapai nilai maksimum atau minimum di titik P, A, B jika dan hanya jika f aksen A-nya sama dengan 0. Ya. Oke. Kemudian gimana sih cara tahu nilai itu maksimum atau minimum? Yang pertama kita lihat soal. Kalau soalnya nanya maksimum atau nanya minimum ya ikutin soal. Kalau misalnya tidak ada kejelasan di soalnya yang ditanya optimum gitu ya, atau ketika ditanya yang soal nanyanya maksimum atau minimum, tuh ada 2 jawaban. Nah, itu nanti akan kita cek menggunakan cek atau untuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka jika A-nya lebih dari 0 atau positif, nilainya minimum. A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka nilainya maksimum. Nah, A itu apa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Langsung aja ke contoh soal. Contoh soal pertama. Soal pertama gini. Tentukan nilai optimum atau maksimum atau minimum ya. Optimumnya saya nggak tahu gitu. Dari soalnya suruh nebak. Nah, ada 2 soal. Yang pertama fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 10. Yang kedua gx sama dengan 12 plus 4x min x kuadrat. Soal nomor 2 ini masih kasus Butejo yang udah pernah kita tulis ya, tapi belum dibahas. Butejo ingin membuat akuarium ini dari kaca berukuran 30 cm kali 30 cm. Berapakah volume maksimum dari akuarium mininya Butejo ya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama kita lihat dulu soal nomor 1. Kita lihat fx itu kan x kuadrat plus 2x plus 10. Tadi kan udah kita bahas nilai maksimum atau nilai minimum atau nilai optimum itu f aksen x-nya sama dengan 0. Oke. Nah, kita turunkan ya. Kita turunkan, cara nuruninnya kan udah pernah kita bahas ya sebelumnya ya. Gimana sih cara nurunin? Nah, ini turunin pangkatnya, kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi 2x ditambah turunan 2x, x-nya hilang, tinggal 2-nya aja, dan turunan 10 itu 0 atau hilang. Jadi f aksen x-nya adalah 2x plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai x-nya. Caranya gimana? 2-nya pindah ke kanan, plus 2 pindah menjadi minus. Jadi 2x plus 2 sama dengan 0, kemudian 2x sama dengan min 2.
Untuk mencari X, 2-nya pindah ke sini jadi dibagi min 2 per 2, artinya min 1, X-nya min 1. Kalau udah ketemu, kita bisa substitusikan ke dalam fx. Fx itu yang paling atas, bukan f aksen tapi fx ya. Kita substitusikan jadi min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 tambah 10. Ingat ya, minus dikuadratkan jadi plus. Min 1 kuadrat itu 1, 2 kali min 1 itu min 2, tambah 10. Jadi 1 min 2 tambah 10, hasilnya adalah 9. Kita udah tahu nih titik min 1,9 ya. X-nya min 1, fx-nya 9. Tapi kita nggak tahu maksimum atau minimum. Caranya lihat koefisien dari X kuadrat. Lihat, koefisien X kuadrat plus atau min, positif atau negatif? Positif. Karena positif berarti lebih dari 0, maka nilainya minimum. Ingat ya, berlawanan. Kalau positif nilai minimum, kalau negatif nilainya maksimum. Berarti nilainya minimum di titik min 1,9. Kita lihat yang GX. GX itu kan 12 plus 4x min x kuadrat ya. Kita cari sama kayak tadi, turunannya sama dengan 0. Turunan 12 adalah 0 atau tidak ada. Turunan 4x adalah 4 dan turunan min x kuadrat adalah min 2x. Jadi 4 min 2x sama dengan 0. Kita pindahkan 4-nya. Kita pindahkan 4-nya ke kanan, jadi min 2x sama dengan min 4. Kemudian min 2-nya kita pindahkan jadi dibagi. Kalau dipindahkan perkalian berubah jadi pembagian, tandanya tidak berubah. Kalau plus berubah jadi min, tandanya berubah ya. Jadi x sama dengan min 4 dibagi min 2, x sama dengan 2. Setelah diperoleh x sama dengan 2, kita bisa substitusi ke dalam gx. Jadi 12 tambah 4 kali 2 kurang 2 kuadrat ya. 12 tambah 8 kurang 4 yaitu 16. Kita mau tahu nih titiknya udah ketahuan ya, 2,16. Dia maksimum atau minimum? Bukan melihat tanda di sini ya. Tanda di sini positif berarti maksimum gitu. Enggak, bukan. Tapi kita lihat tanda dari koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat plus atau min? Min ya. Karena min berarti nilainya maksimum gitu. Karena hanya sama dengan min 1 kurang dari 0, maka nilainya maksimum. Jadi GX-nya maksimum di titik 2,16. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang soal butejo. Kita buat ilustrasi dulu. Ini kacanya ukurannya ceritanya 30 cm kali 30 cm. Memang agak kecil, jadi mungkin kacanya ini buat ikan cupang kali ya, kecil sekali ya akuariumnya. Oke, kita akan potong. Karena nanti akan membuat akuarium ya, berarti kan harus ada tingginya ya, kacanya nggak bisa datar begini, jadi kita potong seperti ini. Dan bagian pinggir-pinggirnya ini kita buang. Buang, 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 buang. Buangnya sejauh berapa? Nggak tahu, makanya kita isi aja sama X. Dan harus sama ya. Kenapa harus sama? Karena kalau berbeda maka akuariumnya tidak akan cantik, tidak akan rata. Jadi miring. Kita anggap sama semua. Sehingga yang tadinya 30 berkurang X sama X. Di sini X di kanan, X di kiri, jadi berkurang 2X. Begitupun di sini. Yang tadinya 30 berkurang X di atas, X di bawah, jadi 30 min 2X. Nah, akibatnya apa? Akibatnya panjangnya akuarium adalah 30 min 2X. Lebarnya juga 30 min 2X. Tingginya adalah X. Ini kan kalau diberdirikan menjadi tinggi ya. Nah, ingat rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 30 min 2X dikali 30 min 2X dikali X. Nah, kita jabarkan dengan cara mengalihkan pelangi ya. 30 kali 30 900, 30 kali min 2X min 60X, min 2X kali 30 min 60X, min 2X kali min 2X plus 4X kuadrat. Nah, ini min 60X, min 60X kita bisa gabung jadi min 120X. Kemudian semuanya kita kalikan dengan X seperti ini. Jadi V-nya adalah 900X min 120X kuadrat plus 4X pangkat 3. Kita ditanyanya apa tadi? Volume maksimum. Volume maksimum berarti kita harus nyari turunannya ya kan? Turunannya sama dengan 0. Ya nggak? Sekarang kita tinggal turunin. 900X turunannya berapa? 900 ya, X-nya hilang. 120X kuadrat, 2-nya dikalikan dengan 120 dan pangkatnya berkurang 1, jadi min 240X. 4X pangkat 3, 3-nya dikalikan dengan 4 jadi 12 dan pangkatnya berkurang 1 jadi 12X pangkat 2. Oke, ini sama dengan 0 turunannya. Semuanya kita bagi dengan 12. 900 bagi 12, 75. Min 240 bagi 12, 20X. 12X kuadrat bagi 12X kuadrat.
Kita pindahkan posisi X kuadrat di depan biar rapi ya. Jadi X kuadrat min 240X plus 900 sama dengan 0. Kita faktorkan. Plus 75. Cara faktorkannya dikali hasilnya 75 yang ditambah hasilnya min 20 berarti min 15 sama min 5 ya. Jadi X min 15 dan X min 5 sama dengan 0. Cari pembuat nolnya. X min 15 sama dengan 0 berarti X-nya 15. X sama min 5 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 5. Kenapa 15 tidak memenuhi dan 5 memenuhi? Kalau X-nya 15, kamu potong 15 cm ke atas, 15 cm ke bawah. Totalnya 30, berarti tidak ada akuarium yang tersisa. Akibatnya tidak ada alas yang tersisa. Akibatnya tidak bisa jadi akuarium ya. Oke, jadi yang memenuhi hanya 5 cm. Akibatnya apa? Jika X-nya 5 cm, maka panjangnya 30 kurang 2 kali 5, atau 30 kurang 10, atau 20 cm. Begitupun lebar ya, 30 kurang 2 kali 5, 30 kurang 10 sama dengan 20 cm. Tingginya sama dengan X cm, berarti tingginya adalah 5 cm. Nah, berarti volume maksimumnya adalah 20 kali 20 kali 5 adalah 2000 cm kubik. Jadi, volume akuarium Butejo adalah 2000 cm kubik atau 2 liter. Jadi, kecil ya, cuma muat 2 liter air ya. Jadi bisa masuk ikan cupang gitu. Oke, satu soal lagi. Oke, satu soal lagi. Satu soal lagi. Oke, kita lanjut soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga ini tentang keuntungan. Mungkin kita udah pernah belajar mencari keuntungan maksimum itu dengan menggunakan program linear. Kalau fungsinya linear. Nah, gimana kalau fungsinya kuadrat, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya gitu ya. Kita bisa lihat seperti ini. Seorang penjual beras selalu menjual X kilogram beras setiap harinya. Modal penjual tersebut dituliskan dalam fungsi 2X kuadrat min 3X plus 5 ribu rupiah, itu keseluruhan. Dan dijual seharga X plus 15 ribu rupiah per kilogram. Berapakah keuntungan maksimum pedagang tersebut setiap harinya? Kita bisa lihat di sini fungsinya bentuknya kuadrat, bukan linear. Jadi kita nggak bisa pakai program linear. Maka kita bisa menggunakan teori turunan untuk ini. Oke, kita lihat. Apa yang diketahui? Yang diketahui modal. Modal adalah 2X kuadrat min 3X plus 5 ribu rupiah. Kemudian harga jual. Harga jualnya ini X plus 15 ribu rupiah per kilogram loh. Nah, kalau X kilogram berarti tinggal dikali ya. Jualnya X plus 15 dikali X, kita kalikan pelangi ya. X kali X, X kuadrat plus 15 kali X, 15X. Udah diketahui modal, diketahui harga jual. Yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Kita singkat jadi U aja. Modal kita singkat jadi M, jual kita singkat jadi J. Kemudian, nyari untung gimana sih? Nyari untung adalah jual dikurang modal dong, ya nggak? Kalau misalnya kita modalnya 1000, jual 2000, kita untung 1000 ya kan? Jual dikurang modal. Jualnya adalah X kuadrat plus 15X dikurang 2X kuadrat min 3X plus 5. Nah, hati-hati membuka kurung, ketika dikurang membuka kurung, minusnya pindah ke sini semua. Jadi min 2X kuadrat, ke sini jadi plus 3X, ke sini jadi min 5. Jadi seperti ini. Nah, kita tinggal kurangin X kuadrat kurang 2X kuadrat jadi min X kuadrat, 15X tambah 3X jadi 18X ya. Min 5-nya tetap. Oke, sampai sini ya. Kemudian kita akan jawab mencari keuntungan maksimum adalah, tadi ingat ya materinya, U aksen harus sama dengan 0, ya nggak? Kalau mencari maksimum kayak minimum kayak turunannya sama dengan 0. Kita turunin ini. Jadi 2-nya pindah ke bawah, pangkatnya berkurang 1, jadi min 2X. Plus 18X, X-nya hilang, jadi tinggal 18-nya aja. Min 5 itu nggak ada turunannya atau 0. Jadi seperti ini. Min 2X tambah 18 sama dengan 0. Kita pindahkan 18-nya ke kanan jadi minus. Min 2X sama dengan min 18. X-nya sama dengan min 18 dibagi min 2. Min dibagi min itu plus, 18 bagi 2 itu 9. Maka X-nya 9. Kemudian kita masukkan lagi ke keuntungan di atas, angka 9-nya. Jadi min 9 kuadrat plus 18 kali 9 kurang 5. Ini agak berbeda ya.
ini minusnya udah dari sananya, dari soal, sehingga tidak berubah jadi plus. Tapi kalau minusnya adanya di X, dikuadratkan berubah jadi plus. Jadi ini min 81 tambah 18 kali 9, 162 kurang 5 ya. Atau 76. Nah, jadi kita udah bisa tahu kalau keuntungan maksimumnya adalah Rp76.000 dengan menjual 9, X-nya 9 kg beras per harinya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjutkan dengan mengerjakan soal yang sudah diberikan di gadget. Kita back to menu. Sorry. Oke, kita kembali ke menu. Kita akan kembali ke menu ya. Nah, oke, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu menentukan gradien garis singgung sebuah fungsi. Sampai sini semoga bisa dipahami, dimengerti, dan bisa dikerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.